Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alin Karlina, NIM 185030129. Dalam materi yang berjudul Sejarah Bahasa Indonesia, setiap mahasiswa dianjurkan untuk memilih 2 poin pertanyaan yang harus dipresentasikan. Presentasi ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah analisis penggunaan bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Denny Hermain MSN dan Bapak Tia Irawan SPD MAP. Sebelum saya memaparkan 2 poin pertanyaan yang saya ambil, di sini ada materi mengenai apa itu ragam baku dan ragam bahasa. Menurut KBBI edisi 5, ragam baku adalah ragam bahasa yang oleh penuturnya dipandang sebagai ragam yang baik, mempunyai prestise tinggi, biasa dipakai di kalangan terdidik dalam karya ilmiah, dalam suasana resmi atau dalam surat resmi, misalnya surat menyurat dinas, perundang-undangan, karangan teknis. Selanjutnya yaitu ada ragam bahasa. Ragam bahasa menurut Bahman tahun 1990 adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Selanjutnya yaitu saya mengambil poin ke-9 pertanyaannya, apa yang dapat dijadikan dasar untuk menyebut bakunya variasi lisan dan tulisan? Dalam ragam bahasa lisan, kita berurusan dengan lafal. Dalam ragam bahasa tulis, kita berurusan dengan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Pada ragam bahasa baku tulis, kita harus menguasai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menguasai EYD atau ejaan yang disempurnakan, atau yang sekarang disebut dengan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sedangkan untuk ragam bahasa lisan, kita harus mampu mengucapkan dan memakai bahasa Indonesia dengan baik, serta bertutur kata sopan. Selanjutnya itu poin ke-10, jelaskan mengapa terdapat kesulitan dalam menetapkan variasi baku lisan bahasa Indonesia sebagai acuan. Karena umumnya para penutur bahasa Indonesia memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Maksud dari memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua di sini yaitu misalnya seperti saya asli orang Sunda, maka bahasa Indonesia adalah bahasa kedua bagi saya. Nah, implikasi dari itu kemungkinan besar pengaruh bahasa pertama, baik fonologi, morfologi, sintaksis maupun logat atau dialek akan terjadi bila ia bertutur dengan menggunakan bahasa Indonesia. Seperti saya, ketika bertutur bahasa Indonesia, terkadang ada logat atau dialek Sundanya yang masih saya gunakan dalam pengucapan bahasa Indonesia. Dan ketika seseorang dikatakan menggunakan ragam baku lisan apabila ia dapat meminimalkan atau menghilangkan ragam daerah dalam tuturan, bisa jadi yaitu dialek atau logat dari bahasa asal seseorang tersebut. Nah, ini berarti bila ia berbicara, maka orang lain tidak dapat mengidentifikasi secara linguistik dari mana ia berasal. Nah, misalnya jika saya orang Sunda, apabila saya bisa berbicara bahasa Indonesia tanpa mengeluarkan atau menggunakan logat bahasa Sunda, maka ujaran atau ucapan bahasa Indonesia yang saya sampaikan bisa dikatakan menjadi bahasa baku karena tidak ada campuran dari bahasa daerah asal saya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan atau menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.